mursyid. Yang mulia para ikhwan, akhwat, ibu dan bapak, siapa saja yang telah membantu terselenggaranya manakib online pada pagi hari ini, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap urusan kita. Ibu, bapak, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, seringkali dikatakan bahwa salah satu daripada tujuan pokok diciptakannya manusia oleh Allah Azza wa Jalla adalah manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Seringkali yang dijadikan landasan atau yang dikutip adalah firman Allah surah Az-Zariyah ayat 56, yaitu Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Tetapi yang jarang dijelaskan kemudian adalah bahwa Allah memerintahkan ibadah tidak hanya sekedar ibadah, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban ibadah. Yang jarang dikutip sebagai penjelasan daripada ayat yang tadi telah disebutkan adalah penjelasan mengenai ibadah macam apa yang Allah perintahkan itu. Ya, itulah yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Yaitu Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Inilah Al-Bayyinah ayat 5 ini jarang sekali disandingkan dengan Az-Zariyah 56 ketika seseorang berbicara mengenai kewajiban ibadah, bahwa tujuan manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Sejarang sekali diiringi penjelasan mengenai ibadah itu, bahwa ibadah yang Allah perintahkan adalah mukhlishina lahuddin, ibadah yang ikhlas karena Allah. Maka perintah mengenai ibadah, bahwa manusia mesti beribadah, melaksanakan ibadah, khususnya beberapa ibadah yang telah ditentukan pelaksanaan dan tata caranya, itu bisa diketahui dengan mempelajari ilmu fikih. Bagaimana manusia, bagaimana kita ini melaksanakan ibadah dengan baik dan benar sesuai dari petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Jika orang hanya membaca Az-Zariyah 56, atau jika hanya disampaikan mengenai kewajiban ibadah pada surah Az-Zariyah 56 itu, maka orang hanya mempelajari fikih saja. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban ibadah saja. Tetapi jika kita baca Al-Bayyinah 50 ayat 5 itu tadi, mukhlishina lahuddin, maka ibadah itu mesti dilandasi, diiringi, dibarengi dengan adanya ikhlas di dalamnya. Jika ibadah tadi ilmunya dipelajari melalui fikih, maka ikhlas itu tidak bisa didapati pada kitab-kitab fikih. Tetapi penjelasan mengenai ikhlas itu ada pada kitab-kitab tasawuf. Tetapi jika hanya mempelajari kitabnya, tentu kita hanya mendapatkan teorinya saja. Tetapi jika manusia, seseorang berguru pada guru mursyid, maka akan mendapatkan kesempurnaan ilmu ikhlas. Sebagaimana ibadah, ilmunya bisa dipelajari dan dipraktekkan tentu. Begitu pula ikhlas bisa dipelajari dan mesti dipraktekkan. Jadi ibarat orang, jika orang hanya mempelajari fikih saja, maka dia hanya mempelajari ibadah saja. Bab ibadah saja. Atau kita katakan ibadah lahiriah saja. Itu pun bisa jadi ia amalkan, bisa jadi tidak. Maka sebagian orang ada yang mempelajari bab ibadah syariat saja, ada yang diberikan taufik mempelajari dan mengamalkannya. Ada juga orang-orang
yang oleh Allah tidak hanya dibimbing mempelajari ibadah syariat, mempelajari ilmunya dan mengamalkannya, tetapi juga dibimbing untuk mempelajari bab ikhlas itu tadi, atau kita katakan sebagai ibadah batin. Ada yang hanya mempelajari ilmunya saja, ada orang-orang yang tidak hanya mempelajari ilmunya, tapi juga mengamalkannya. Nah, inilah yang kemudian menjadi penting, bahwa sebagaimana tadi sudah dikatakan, ibadah itu bisa dipelajari. Sebagaimana ibadah bisa dipelajari, ikhlas juga bukan suatu hal yang abstrak, walaupun sifatnya abstrak, tetapi ikhlas itu adalah ajaran Islam, syariat yang telah bagian daripada syariat yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mustahil Nabi ketika menyampaikan ayat ini atau ketika menjelaskan mengenai ikhlas, Nabi tidak mengajarkan kepada para sahabat mengenai ikhlas itu apa. Nah, maksud kami adalah seringkali di masyarakat itu kan ikhlas itu dulu kita sebelum bertemu guru mursyid menganggap ikhlas itu suatu hal yang abstrak. Semoga kita beramal dalam keadaan ikhlas, tetapi kita tidak mengetahui bahwa perbuatan ikhlas itu apa. Setelah kita bertemu guru mursyid atau siapa saja yang mendapatkan bimbingan guru mursyid, maka akan mengetahui bahwa ikhlas itu bukan sekadar apa harapan, tapi ikhlas itu adalah merupakan a'malul qulub, min a'malil qulub. Adalah perbuatan hati. Itulah zikir khafi itu. Adalah ikhlas itu sendiri. Dan ikhlas itulah justru yang menentukan suatu amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dikatakan, Allah tidak memerintahkan ibadah melainkan ibadah yang diiringi dengan keikhlasan di dalamnya. Artinya apa? Ketika kita beribadah tidak didasari oleh ikhlas, maka itu bukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga konsekuensinya ibadah yang semestinya mengangkat derajat kita di hadapan Allah, jika tanpa diiringi dengan ikhlas, justru ibadah itulah yang menyebabkan kita celaka dan hina di hadapan Allah. Itulah bagian dari penggalan doa yang pada bulan Ramadan lalu seringkali kita baca. Wala tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin. Dan di antara doa Ramadan yang tidak hanya oleh para ikhwan dibaca, tetapi umumnya dibaca oleh umat Islam adalah Rabbana taqabbal minna, wudu'ana dan seterusnya. Kita meminta segala macam praktek ibadah yang kita lakukan sepanjang hidup kita, tidak hanya di bulan Ramadan tentunya. Nah, tetapi sepanjang hidup kita memohon kepada Allah agar diterima ibadah itu. Dan wala tadrib biha wujuhana, jangan sampai ibadah kita itu diilustrasikan dalam doa itu dilemparkan kembali ke muka kita. Artinya tidak diterima oleh Allah. Kunci diterimanya ibadah adalah Al-Bayyinah ayat 5 itu tadi. Illa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas itu. Banyak orang ingin mempelajari bagaimana praktek ibadah, tapi tidak banyak orang yang digerakkan hatinya untuk mau mempelajari dan mengamalkan bagaimana praktek ikhlas itu. Ikhlas itu ilmu dan prakteknya ada pada guru mursyid. Dan sekali lagi itulah yang menentukan amal manusia. Di antaranya ada hadis yang menunjukkan bagaimana urgensi ikhlas itu, bagaimana pentingnya ikhlas itu dalam beramal. Yaitu riwayat Abdullah bin Mubarak meriwayatkan bahwasanya innal malaikata yarfa'una amala abadin min ibadillah. Para malaikat sebagaimana telah ditugaskan oleh Allah, di antara tugas malaikat itu adalah ada malaikat yang bertugas mengangkat
amal seorang hamba, menghantarkan amal seorang manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Fayastaghfirunahu wa yuzakkunahu. Malaikat sebagai makhluk Allah tentu memiliki penilaian terhadap amal manusia itu. Ada kalanya malaikat melihat suatu amal itu yastaghfirunah wa yuzakkuna. Melihat amal yang dilakukan oleh manusia itu terlihat banyak, dicatat sebagai amalan yang banyak. Mereka mereka membanggakan orang tersebut, amal orang tersebut. Kemudian hatta yantahu bihi ila haitsu sya'allahu ta'ala min sultanih. Sehingga telah ketika amal itu dihantarkan kepada Allah, fayuhillahu ilaihim. Allah berfirman kepada malaikat pembawa amal itu yang membanggakan amal si fulan yang di hadapan mereka terlihat begitu banyak amal-amal tersebut. Apa kata Allah kepada para malaikat? Innakum hafadzatun ala amali abadi. Wahai malaikatku, kalian aku tugaskan sebagai hafadzah. Para malaikat yang mengawasi, mencatat amal hamba-hambaku. Wa ana raqibun ala ma fi nafsih. Tetapi meskipun begitu, aku ini zat yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Inna abdi hadza lam yukhlis li amalahu. Ketahuilah wahai hambaku, wahai malaikatku, meskipun yang engkau catat, meskipun yang engkau lihat, meskipun selama kamu awasi, hambaku ini terlihat melakukan amal yang begitu banyak, tetapi ketahuilah, aku lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Dan aku tahu dan ketahuilah olehmu bahwasanya hambaku ini yang menurut catatanmu amalnya itu begitu banyak, lam yukhlis li amalahu. Sungguh ia melakukan semua amalnya yang banyak itu tidak ikhlas karena aku. Inilah ketika artinya ada penilaian yang berbeda dari malaikat hafadzah, dari malaikat yang bertugas mencatat amal dengan Allah. Mengapa? Karena malaikat itu tidak mengetahui isi hati seorang manusia. Sehingga sering dikatakan bahwa zikir khafi itu la yattali'u alaihi malakun fayaktubahu. Zikir khafi itu tidak bisa diintip oleh malaikat sehingga tidak tercatat di dalam buku catatan malaikat. Sebagaimana zikir khafi tidak tercatat oleh malaikat walas syaitanun fayufsidahu. Begitu pula syaitan tidak bisa merusak zikir yang telah ditanamkan oleh guru mursyid ke dalam hati kita. Sehingga masyhur perkataan Abah Anom mengenai fadilah talqin zikir itu diantaranya paling hina orang yang sudah mendapatkan talqin itu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena zikir yang sudah tertanam di dalam hatinya tidak bisa dirusak sekalipun oleh syaitan. Karena syaitan tidak bisa sanggup masuk ke dalam hati manusia dan merusak zikir ini. Kecuali jika memang Allah menghendaki untuk mencabut zikir yang sudah tertanam di dalam hatinya. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Faktubuhu fisijin. Kelanjutan dari hadis tersebut adalah maka karena hambaku melakukan amal ini meskipun banyak di dalam catatan kalian, faktubuhu fisijin. Catatlah, tulislah ia sebagai penduduk neraka sijin. Semestinya amal itu menghantarkan manusia kepada derajat yang tinggi, derajat mulia di hadapan Allah. Tetapi karena tidak ikhlas, istilah guru mursyid, istilah Bang Sabah, karena sebab amal yang ringan, ikhlas itu ringan, Bang Sabah mengilustrasikan, mengibaratkan seperti angin di dalam ban. Kendaraan semewah apapun, jika bannya tidak ada anginnya, tidak akan bisa berjalan kemana-mana. Amal lahiriah sebanyak apapun, jika tidak ada ikhlas di dalamnya, ikhlas itu begitu enteng.
Kenapa yang dimaksud enteng? Karena hanya pekerjaan hati. Sedangkan bandingkan dengan sholat. Kita berdiri, kita ruku, kita sujud. Haji amalnya betapa beratnya. Tetapi segala amal yang berat, yang banyak, pekerjaan lahiriah itu, jika tidak ada amal ikhlas yang sedikit, yaitu pekerjaan hati yang sedikit, hanya 4 ketukan, 2 nama Allah di tengahnya ada hu. Jika tidak ada amal yang sedikit itu, segala amal sebanyak apapun tidak akan terbawa ke hadrat Allah. Atau ilustrasi lain dari guru mursyid sering menyampaikan, sebanyak apapun gerbongnya, jika tidak ada lokomotif yang membawanya, tidak akan sampai kemana-mana. Ikhlas itu adalah lokomotif yang membawa semua amal dalam bentuk apapun, amal lahiriah tentunya, ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Jika tidak ada ikhlas, semuanya tidak dipandang, tidak dianggap di hadapan Allah. Sebaliknya, sedikit lagi, sebaliknya, sebaliknya ada orang-orang yang oleh para malaikat terlihat melakukan amal yang begitu sedikit. Nah, sehingga diriwayatkan dalam hadis itu wayas adu nabi amali abdin fayastaqilunnahu wayahkirunahu. Ada kalanya malaikat itu mencatat amal seorang hamba, dalam pandangan mereka amal itu begitu sedikit sehingga mereka mencela hamba tersebut. Karena di pandangan malaikat, dalam catatan malaikat, amalnya begitu sedikit dibandingkan amal hamba yang tadi, yang terlihat banyak di dalam pandangannya. Hatta yantahu bihi ila haitsu sya'allahu min sultani, sehingga sampailah di hadapan Allah, fayuhillahu ilaihim. Allah berfirman kepada para malaikat yang membawa amal yang dalam catatan malaikat itu amalnya itu begitu sedikit. Apa kata Allah? Innakum hafazatun ala amali abdi. Seperti yang tadi Allah katakan sebelumnya, kalian itu hanya bertugas mencatat amal hambaku, hanya mampu melihat amal lahirnya hambaku saja. Wa ana raqibun ala ma fi nafsi. Sedangkan aku adalah zat yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati hambaku. Inna abdi hadza akhlasoli amalah. Walaupun di dalam catatanmu hambaku ini amalnya begitu sedikit, tetapi amal yang sedikit itu ia lakukan dengan keikhlasan. Faktubuhu fi illiyin. Karena sebab itulah catatlah ia, masukkanlah ia ke dalam golongan orang-orang yang akan masuk surga. Inilah dua hal yang kontras. Amal yang banyak tetapi tidak diiringi oleh keikhlasan menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, amal yang sedikit tetapi karena diiringi keikhlasan menyebabkan manusia naik derajatnya, masuk digolongkan ke dalam golongan-golongan orang-orang yang sempurna, orang-orang yang berbahagia. Tentu yang terbaik adalah amal lahiriahnya banyak diiringi dengan keikhlasan. Itulah yang dibimbingkan oleh guru mursyid. Banyak sholat sunnah, banyak berzikir, banyak manakib, banyak sodakoh, diiringi dengan zikir khafi yang tiada henti, senantiasa ingat kepada Allah. Maka kata para ulama, amal yang banyak menjadi sedikit, bahkan tidak ada nilainya jika tidak diiringi oleh ikhlas. Amal yang sedikit menjadi banyak nilainya di hadapan Allah karena sebab ikhlas. Dan maka ikhlas itu adalah hal pokok dalam ibadah. Sayangnya tidak semua orang diberikan kemauan oleh Allah untuk mempelajari
ikhlas dan mempraktekannya sebagaimana mereka mempelajari ibadah dan mempraktekkan ibadah. Tidak banyak yang tahu bahwa ikhlas itu ilmu dan prakteknya ada pada guru mursyid. Kita berterima kasih kepada Allah telah dihantarkan kepada guru mursyid yang membimbing kita ibadah syariat, ibadah thariqah, ibadah hakikat, ibadah lahiriah, dan ibadah batiniah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Terima kasih kepada semua yang telah menjadi wasilah kita sama-sama khidmat pada pagi hari ini, kepada Bunda Haya, kepada Kiai Imam, para wakil talqin semuanya. Hadanallahu wa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.